Waktu Nabi Allah Ibrahim, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, waktu Nabi Ibrahim mendatangi Ismail setelah Ismail menikah pertama. Hadis riwayat Bukhari Muslim, panjang sekali hadisnya, Pak. Jadi kan Nabi Allah Ibrahim ketika ditinggalkan bayi itu 13 tahun kemudian baru Nabi Allah Ibrahim mendatangi kembali, ya. Dan di situ dia kembali berdoa sekali lagi, nanti di ayat ke-41, Rabbi ja'alni muqimas salah, dan seterusnya. Berikutnya ditinggalkan lagi. Ketika Nabi Allah Ibrahim balik, sekali lagi Ismail sudah menikah dengan istri pertama. Lalu Nabi Ibrahim datang, tidak ada Ismail. Ditanya ke istri, bagaimana keadaan Ismail? Istri mengatakan, oh, Ismail sedang bekerja, dia sedang begini dan begini. Bagaimana keadaan hidup kalian? Si istri mengatakan, nahnu fi dhaiqin wa syiddah, kami dalam keadaan hidup susah payah, hidup dalam kesempitan. Istri tidak tahu bahwa yang datang itu mertuanya. Lalu dia mengatakan, Ismail itu begini dan begini. Dia laporkan hal-hal negatif, padahal Ibrahim tahu siapa Ismail, yang bahkan waktu disembelih pun dia tahan lehernya demi Allah. Sudah dijelek-jelekkan oleh istri ini. Langsung Nabi Allah Ibrahim berkata, pesankan kepada Ismail, tolong ganti daun pintu, ada yang menyebutkan dalam hadis tiang pintu rumah ini. Pulang Ismail, ada firasat bahwa ada yang datang. Dia tanya, ada yang datang? Kata istri, ada orang tua, begini-begini cirinya, begini-begini. Lalu ada pesan? Istrinya mengatakan ada, bahwa dia pesan suruh ganti tiang pintu rumah ini. Langsung Nabi Allah Ibrahim, dia adalah ayahku Ibrahim. Kata Ismail, dia adalah ayahku Ibrahim. Maka yang dimaksud suruh ganti tiang pintu rumah ini, engkaulah tiang pintunya, maka ku ganti hari ini, engkau ku ceraikan. Langsung hari itu juga diceraikan. Setelah itu Nabi Allah Ismail menikah lagi sekali lagi dengan penduduk setempat, perempuan yang berada setempat. Datang lagi Ibrahim dalam hadis yang sama, riwayat Bukhari Muslim. Ditanya lagi pertanyaan yang sama. Kali ini istri Ismail menyebutkan, waktu ditanya bagaimana hidup kalian, dia bilang kami dalam keadaan aman, walaupun sederhana, tapi kami bahagia. Ismail adalah orang yang baik dan begini dan begini. Ditanya oleh Ibrahim, apa yang kalian makan selama ini? Kata istri, al-lahm, daging. Apa yang kalian minum? Kata istri, al-ma', kami minum air putih. Lalu Nabi Allah Ibrahim disitulah dia berdoa, ya Allah, berkahilah daging dan air di tempat ini. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah memotong ceritanya sebentar, lalu mengatakan, seandainya ada biji-bijian yang dimakan oleh Ismail dan istrinya, sungguh Nabi Allah Ibrahim akan mendoakan biji-bijian itu supaya diberkahi Allah. Tapi karena makanan pada waktu itu daging dan air, maka Nabi Ibrahim berdoa ke Allah, ya Allah, berkahilah daging dan air. Oleh karena itu sampai hari ini daging, Pak, berkah di Mekah itu, tidak putus-putus. Kambing beribu kali makan tidak habis-habis dan tidak ada asam urat. Kita sekali makan kambing langsung dikambing hitamkan, padahal yang kita makan kambing putih. Jamaah mereka Allah berkahi, Allah berkah. Akibat apa? Doa Nabi Allah Ibrahim. Air tidak putus-putus, Masya Allah, tanah gersang, hujan sekali-sekali tapi tidak pernah putus. Sumber air Zam-Zam mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kembali doa Nabi Allah Ibrahim dikabulkan, sampai Rasulullah mengatakan, seandainya ada buah yang mereka makan, maka doa Ibrahim akan meminta keberkahan pada buah itu, maka tidak akan putus juga semua biji-bijian dan buah-buahan tersebut. Jadi bisa bayangkan, Masya Allah, dekatnya Nabi Ibrahim dan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang dia minta. Nah, kemudian barulah Nabi Ibrahim berkata, sampaikan salamku kepada Ismail dan pesankan kepadanya, pertahankan pintu rumah ini. Pulang Ismail tanya lagi, ada firasah. Jadi orang alim itu ada firasah, Pak.
Kalau kita dulu belajar salah satu dari cabang ilmu agama, itu ada yang disebut firasah. Firasah itu Allah letakkan pada orang saleh. Kalau pada Nabi itu kadang-kadang berubah menjadi mukjizat, tapi ada perasaan. Jadi orang saleh itu kadang-kadang tahu sesuatu yang membuat dia tidak enak hati, itu kadang-kadang dia tahu kalau dekat dengan Allah. Kalau tidak dekat dengan Allah tapi merasa sok tahu, biasanya dukun. Maka Bapak Ibu maka Allah, isteri Ismail mengatakan ada orang tua begini memesankan supaya engkau hendaknya mempertahankan tiang pintu rumah ini. Kata Nabi Allah Ismail, itulah orang tuaku Ibrahim, dan engkaulah isteri yang disuruh aku bertahan denganmu. Jadi Bapak Ibu, ini ada sedikit iklan. Kalau seandainya ada orang tua menyuruh anak untuk bercerai, bolehkah kita menceraikan isteri kita begitu saja? Ini ada orang tua, anak ribut, atau dia mengatakan, nak, udah ceraikan saja isterimu. Ka cerai juga deh. Jadi urujih ilung hana galak gaji. Ka cerai aja. Bolehkah taat pada orang tua untuk menceraikan isteri? Para ulama mengambil hadis ini mengatakan, kalau orang tuanya seperti Nabi Allah Ibrahim, segera lakukan. Tapi kalau orang tuanya cuma dipanggil apahim, jangan coba-coba melakukannya. Jadi kalau orang tua saleh, memang saleh, Masya Allah, berilmu, saleh, dekat sama Allah. Kalau orang tuanya mengatakan nak ceraikan isterimu, maka silahkan ceraikan. Tapi kalau orang tuanya tidak seperti itu, maka tidak boleh taat kepada makhluk, apalagi sampai menyuruh bermaksiat. Karena menceraikan pasangan suami isteri termasuk dosa takhbib. Rasulullah berkata, man khabbaba laisa minna man khabbaba fina. Bukan umatku orang yang suka mencerai-ceraikan orang lain, mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain, mengganggu isteri orang lain, bukan umatku. Maka orang tua tidak boleh sembarangan menyuruh anak menceraikan isteri. Tapi kalau orang tua saleh, pasti dia punya pertimbangan dari Allah. Dan ini dibantu dari hadis Ibnu Umar disuruh oleh Umar bin Khattab untuk menceraikan isteri, padahal Ibnu Umar mencintai istrinya. Jadi kata Ibnu Umar dalam hadis, aku disuruh oleh ayahku yaitu Umar bin Khattab untuk menceraikan istriku, padahal aku mencintai istriku. Dalam hadis itu Umar maksa, ceraikan istrimu. Ibnu Umar tidak mau. Lalu dia menghadap ke Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, sahabatmu Umar bin Khattab, ayahku, suruh menceraikan istriku, dia menyuruhku menceraikan istriku, sedangkan aku masih mencintainya. Apa jawaban Nabi? Talliq zawjataka, segera ceraikan istrimu. Subhanallah, Nabi tidak tanya kenapa Umar. Nabi enggak model bertanya, oh ya Umar kok bisa kayak gitu, bahkan je kelaginya Umar. Masya Allah, tidak ada. Nabi tahu siapa Umar Al-Faruq, dia tahu pembeda kebenaran dan kebatilan. Langsung Nabi mengatakan, ceraikan istrimu. Ternyata Nabi langsung membela Umar, diceraikan istrinya. Jadi